jadi juara. Ada kalanya Messi itu menjadi pengatur dari seluruh serangan. Tapi tidak pernah dihitung bahwa satu daerah atau satu orang tinggal di sebuah wilayah perkotaan, rumahnya ngontrak, airnya beli, berasnya beli, memang punya pendapatan tinggi. Dibandingkan dengan yang tinggal di Kuningan atau Majalengka, tinggal di desa, tidak beli air, tidak beli beras, tetapi memang tingkat pendapatannya rendah. Ini juga tidak menjadi tolak ukur. Tetapi ini adalah tantangan kita semua agar investasi yang kita mencapai puncak yang tertinggi harus memiliki implikasi terhadap ketersediaan dan terisinya lapangan kerja di seluruh provinsi Jawa Barat. Kemudian angka bagaimana kita meningkatkan kualitas kesehatan warga. Peningkatan kualitas kesehatan warga kembali lagi bahwa aspek layanan dasar kesehatan harus menjadi fokus utama. Sehingga ketersediaan layanan kesehatan dari mulai tingkat rujukan pertama di tingkat desa sampai pada tingkat rujukan kedua bahkan ketiga dalam pandangan skala prioritas saya itu, maka ini harus bisa berjenjang dan tidak terjadi disparitas pengelolaan. Nah selanjutnya untuk bagaimana kita di tengah-tengah beratnya tekanan fiskal yang dialami oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka pemerintah Provinsi Jawa selain melakukan realokasi juga harus berpikir tentang perampingan kelembagaan. Sehingga jumlah orang yang bekerja sebagai tenaga pemerintah Provinsi Jawa Barat harus betul-betul didasarkan pada angka kebutuhan layanan dasar masyarakat itu sendiri. Maka untuk mengorkestrasi itu, tadi Pak Ketua kita sudah menyampaikan Provinsi Jawa Barat akan melakukan perubahan terhadap struktur tata kelola pemerintahan di Provinsi Jawa Barat dengan semakin memperkecil jumlah jabatan. Memperkecil jumlah organisasi perangkat daerah. Ada yang tetap, ada yang 2 berubah menjadi 1, bisa jadi ada yang 3 berubah menjadi 1. Ini adalah jawaban terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efisien. Karena kita bicara tentang efisiensi, kita bicara tentang realokasi, kalau jumlah jabatan sangat banyak tetap akan mempengaruhi kekuatan fiskal. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ini yang merupakan yang terakhir, BUMD itu diharapkan memiliki kontribusi besar terhadap penunjang kegiatan pemerintah untuk memberikan layanan publik terhadap masyarakat secara kuat. Yang berikutnya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, sekaligus juga sebagai nilai aset pemerintah yang di luar pengelolaan pemerintah, aset yang terpisah sebenarnya. Sehingga jumlah BUMD yang sangat banyak, jumlah komisaris yang banyak, jumlah direktur yang banyak, itu tidak memberikan sepanjang sejarah BUMD saya lihat di Jawa Barat tidak begitu besar kontribusinya, bahkan menjadi beban daerah. Untuk itu seluruh perangkat BUMD hari ini sifatnya sementara dalam keadaan darurat dan mendesak. Untuk itu kita juga menyampaikan tentang rencana untuk menggabungkan seluruh BUMD dengan satu BUMD di luar Bank Jabar yang bernama adalah Sangga Buana. Sehingga ke depan tidak banyak direktur, tidak banyak sekretaris direktur, tidak banyak komisaris. Ada satu lembaga yang itu tercatat seluruh aset BUMD di seluruh Provinsi Jawa Barat. Sehingga itu menjadi sebuah nilai yang cukup besar yang nanti akan memberikan kontribusi. Dan tentunya akan dikelola oleh orang-orang yang profesional di bidangnya melalui seleksi terbuka kepada umum. Ini prinsip yang akan dilakukan. Karena apa? Situasi darurat sekarang ini kami sampaikan ada direktur BUMD-nya yang sudah ditahan, ada direktur BUMD-nya yang calon ditahan. Sehingga situasinya seperti itu. Nah untuk itu maka di usia 81 Provinsi Jawa Barat ini izinkan saya melakukan perubahan-perubahan mendasar untuk
membangun profesionalisme dan postur pemerintahan yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat, memiliki visi besar bagi kemakmuran masyarakat, dan kemudian juga efisien dan secara bertahap menyelesaikan problematika kehidupan masyarakat secara terbuka. Sehingga ada dua kualifikasi yang akan ditempuh di situ. Satu adalah kualifikasi gubernur sebagai dirijen atau sebagai orang yang mengorkestrasi pembangunan sehingga diikuti oleh seluruh irama itu adalah gubernur sebagai pejabat negara. Tapi di sisi lain ada juga gubernur yang secara personal, artinya personalitinya sebagai warga negara ikut membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelesaikan berbagai problem yang ditangani secara personal. Dalam bahasa saya ada gubernur administratif, ada gubernur konten gitu loh. Nah ini cara. Jadi kalau dianggap bahwa memang dalam sebuah serangan, saya belajar kemarin dari Argentina, walaupun Argentina tidak bisa jadi juara. Ada kalanya Messi itu menjadi pengatur dari seluruh serangan, memberikan bola, memberikan umpan ketika dia dalam keadaan kesulitan, tetapi ada kalanya juga dia sebagai individual mengambil keputusan-keputusan yang cepat, agar apa? Agar bisa menang dalam pertandingan. Untuk itu kita memiliki spirit yang terbuka terhadap seluruh kritik dan saran dari masyarakat. Barangkali di antara para gubernur di Provinsi Jawa Barat, saya yang paling sangat sering dikritik saat ini, apalagi sekarang kritiknya hampir tiap hari, dan yang mengkritiknya bukan hanya orang Jawa Barat, tapi seluruh daerah di Indonesia hari ini rajin mengkritik gubernur Jawa Barat. Karena memang ada gubernur kontennya yang dikritik. Nah untuk itu saya ucapkan terima kasih bahwa apa yang saya lakukan dan Pak Irwan lakukan untuk Provinsi Jawa Barat belum ada apa-apanya dibanding dengan jasa-jasa gubernur yang terdahulu. Ada jasanya Pak RK, ada jasanya Pak Ahmad Heriawan, ada jasanya Pak Dani Setiawan, ada jasanya Pak R. Nuryana, ada jasanya Pak Angkunaevi, ada jasanya Pak Yogi S. Mehmet, dan seterusnya. Tadi harusnya dibacakan dalam sejarah. Dan kemudian juga saya ucapkan terima kasih pada Gubernur Senior Pak PJ, Pak Bey yang terus memberikan saran dan pendapat sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan konstitusi, tidak melanggar norma-norma yang menjadi standar aturan dalam bernegara, sehingga kita semua bisa melaksanakan pemerintahan ini dengan baik. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat, para bupati wali kota, unsur Forkopimda Provinsi Jawa Barat, dan seluruh warga Jawa Barat sampai tingkat RT dan RW, bahwa Jawa Barat hari ini sudah memasuki era di mana kita masuk dalam abad keterbukaan, segala sesuatunya transparan, kemudian juga ada pencapaian dan ada kekurangan. Yang terakhir, bahwa orang bercerita tentang IPM, saya jelaskan bahwa sejak tahun 2020 IPM Jawa Barat turun dari ranking